Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader semuanya di Indonesia. Salam profit Indonesia. Bersama lagi saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini. Hari apaan hari ini ya? Hari Rabu, tanggal 2 November tahun 2022. Rekan trader semuanya, seperti biasa kita akan memulai hari yang sangat luar biasa kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa memberikan dampak yang positif buat trading kita. Hari ini rekan trader, banyak sekali informasi-informasi fundamental yang akan terjadi, dan yang paling utama adalah nanti pada pukul 1 dini hari akan ada rapat FOMC ya. Biasanya rapat FOMC ini selalu ditunggu oleh semua negara sebenarnya sih ya, karena dari rapat FOMC ini akan, orang bilang, perumusan kebijakan perekonomian Amerika ke depan selama 1 bulan ke depan ya. Oleh karena itu ditunggu oleh semua orang, terutama para trader, sehingga dari rapat tersebut bisa memberikan dampak terhadap trading yang dilakukan, terutama para trader yang benar-benar menggunakan analisa fundamental dalam melaksanakan transaksi mereka. Oke rekan trader, seperti biasa saya akan memulai analisa harian kita pada hari ini, dan analisa harian kita pada hari ini saya selalu menyelipkan sedikit tema yang sangat menarik buat kita semuanya. Dan hari ini temanya adalah, coba saya lihat dulu, nah ini dia tema yang sangat luar biasa hari ini adalah prediksi keputusan FOMC, saatnya dovish atau hawkish. Nah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa untuk kita semuanya, karena kalau kita melihat rekan trader semuanya ya, ini saya balik dulu ke kalender ekonomi. Nah, ini kita lihat di kalender ekonomi kita sekarang ini. Saya ingin, sabar rekan trader, ini kalender ekonomi saya tutup dulu. Oke. Nah, di kalender ekonomi kita kali ini kita akan menyaksikan bahwa nanti pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia bagian barat, rekan trader bisa lihat di sini bahwa pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia bagian barat, hari Kamis, untuk hari ini kalender ekonomi yang akan besar terjadi pada pukul 15.55 dalam indeks manajer pembelian yang akan sangat mempengaruhi mata uang euro, dan pada pukul 15.55 dan 19.15 ada perubahan tenaga kerja non pertanian ya. Perubahan tenaga kerja non pertanian sebelum nanti hasilnya akan diumumkan pada hari Jumat nanti ya. Jadi sebelum non-farm ada perubahan dulu ya. Nah, tapi yang paling utama nanti, seperti yang telah saya bilang, pada pukul 1 dini hari nanti ada pernyataan FOMC. Nah, sangat menarik untuk kita bahas ya. Apakah perubahan FOMC ini dia akan menuju hawkish tetap berlanjut lagi, atau dia menuju dovish ya? Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya, dan harus kita simak masing-masing, karena semua yang akan diumumkan oleh Jerome Powell, Gubernur Sentral Bank Amerika, pada malam nanti, dini hari nanti, dia benar-benar sangat memberikan ya, dia memberikan pengaruh buat pergerakan pasar ke depan. Seperti yang kita tahu semuanya rekan trader, bahwa nanti pada pukul 1 nanti ada keputusan yang sangat luar biasa ya. Dan banyak yang bilang bahwa kenaikan tingkat suku bunga nanti masih tetap diperkirakan sebesar 75 BP. Akan tetapi rekan trader ya, akan tetapi kalau kita melihat secara teknikal ya, pergerakan dari dolar Amerika saat ini, rekan trader bisa lihat bahwa pergerakan dolar Amerika ini sudah mempunyai kecenderungan, dia berada di tingkat tertinggi di atas dan sudah memiliki kecenderungan akan terjadi penurunan ya. Nah, oleh karena itu pertanyaan yang paling besar, apakah FOMC ini hasilnya Gubernur Sentral Bank Amerika menaikkan tingkat suku bunga menjadi 75 BP sehingga 4 kali berturut-turut kenaikan tingkat suku bunganya, atau ya, ini artinya kan hawkish ya. Karena kalau kita berbicara tentang hawkish adalah kebijakan yang dilakukan ya. Kalau kita berbicara tentang hawkish, pasti kita akan lihat bahwa
hawkish adalah kebijakan dari central bank ketika mendukung kenaikan suku bunga dalam hal untuk memerangi tingkat inflasi. Kita sudah tahu bahwa inflasi di Amerika sangat tinggi, dan untuk mengatasi hal tersebut dinaikkan tingkat suku bunga sebesar 75 BP ya. Jadi istilahnya kita hawkish. Nah, akibat dari hawkish, kenaikan tingkat suku bunga otomatis harga mata uang ya, harga mata uang dari suatu negara tersebut dia akan meningkat ya. Dia akan mengalami peningkatan ya. Nah, ini dia. Tapi kalau kita lihat rekan trader semuanya, sudah mulai ada kecenderungan ya, apabila nanti Gubernur Sentral Bank Amerika dia menaikkan tingkat suku bunga sebesar 50 BP, artinya tanda-tanda dovish sudah mulai terjadi. Nah, ini dia yang harap diperhatikan, karena kalau kita melihat tanda-tanda dovish, artinya kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Amerika sudah mulai melemah ya. Penurunan inflasi udah inflasi yang tadinya tinggi udah mengalami sedikit penurunan. Artinya mereka tidak akan pernah menaikkan tingkat suku bunga lagi menjadi 75 BP, tapi menurunkannya kan ya. Nah, oleh karena itu apabila Gubernur Sentral Bank Amerika nanti dia menaikkan tingkat suku bunga cuma sebesar 50 BP, artinya kemungkinan besar dovish yang terjadi dan akan ada pelonggaran kebijakan-kebijakan moneter yang akan dilakukan oleh Amerika terhadap perekonomian mereka ya. Di samping itu juga sudah barang tentu pemangkasan tingkat suku bunga ya, tingkat suku bunga yang tadinya 75 sekarang menjadi 50. Nah, ini dia. Imbas dari hal tersebut sudah barang tentu imbasnya adalah penurunan akan terjadi terhadap mata uang dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat di sini ya. 2 bulan yang lalu dolar Amerika dia sempat menembus level 114.008 ya. Nah, bulan kemarin dia agak sudah berada di titik puncaknya dan dia udah mulai melakukan penurunan. Sempat dia menyentuh level 109 tapi agak sedikit mengalami kenaikan lagi dan ditutup di 111. Bulan November ini rekan trader bisa lihat ya. Dari grafik di sini dan kalau kita lihat dari indikator secara teknikal, sudah saatnya bahwa mata uang dolar ini akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, saya bisa memprediksikan bahwa segala keputusan yang akan dilakukan nanti oleh Jerome Powell sebagai Gubernur Sentral Bank Amerika ya, dia perlahan namun pasti kebijakan hawkish ini bisa berubah menjadi dovish. Sehingga dengan kebijakan dovish tersebut, mata uang dolar Amerika akan semakin melemah. Dan itu adalah konsekuensi apabila dovish diberlakukan terhadap perekonomian Amerika. Oleh karena itu rekan trader, dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa kita akan menantikan pidato yang akan dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell. Apapun keputusan dia, apabila dia menaikkan tingkat suku bunga menjadi 75, artinya kemungkinan hawkish masih ada. Tapi apabila dia menjadi 50 BP, artinya dovish sudah mulai berlaku di perekonomian Amerika, dan perlahan namun pasti dolar Amerika akan mengalami sedikit pelemahan sehingga mengakibatkan pasangan mata uang lainnya akan meningkat ya. Oke rekan trader semuanya ya. Demikianlah judul kita pada hari ini ya, tema kita pada hari ini. Saya berharap semoga tema ini bisa memberikan sedikit masukan, sedikit pegangan buat rekan trader semuanya sebelum masuk transaksi pada hari ini dan menjelang pengumuman FOMC oleh Gubernur Sentral Bank Amerika pada pukul 01.00 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Sekarang kita lanjut ke analisa teknikal. Seperti biasa rekan trader semuanya, analisa teknikal kita pada hari ini, kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat dengan jelas sini bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini rekan trader. Rekan trader bisa lihat di sini pergerakan dari indeks dolar Amerika pada hari ini adalah, kalau kita melihat ya, kemungkinan besar tendensi bullish masih sangat
kuat terjadi. Dolar Amerika akan sedikit mengalami penguatan pada hari ini, terutama menjelang pengumuman FOMC, rapat FOMC pada dini hari nanti. Saya bisa mengambil sebuah prediksi bahwa apabila tendensi bullish masih sangat kuat di sini, artinya kemungkinan besar pasang dolar Amerika ini dia masih bisa melakukan kenaikan ya, dengan maksimal kenaikan dia itu sampai di level ini Euro USD, saya pindah, ini salah, kita pilih di dolar Amerika. Nah, ini dia dolar Amerika. Tendensi hari ini dolar Amerika mengalami pelemahan ya. Tendensi dari dolar Amerika mengalami pelemahan hari ini ya. Dan kalau saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa apabila terjadi pelemahan, maka dolar Amerika ini kemungkinan dia bisa bergerak sampai di level yang paling terendah di seputaran 110.849 ya. Sekarang dia masih berfluktuasi, sideways masih terjadi, tapi saya bisa lihat bahwa apabila terjadi kenaikan rekan trader ya, apabila terjadi kenaikan, saya bisa memprediksikan 111 ini, 111.405 adalah nilai yang paling tertinggi bisa terjadi di saat kenaikan yang akan terjadi ya rekan trader ya. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa kenaikan yang akan terjadi sampai di 111.405, dan apabila terjadi penurunan, saya masih bisa bilang bahwa menurut analisa saya ya, penurunan paling maksimal itu bisa terjadi di 110.920. Saya tidak mau bilang sampai di 110.849, menurut saya itu terlalu jauh menurut saya ya. Saya tetap berasumsi bahwa dia akan bergerak di antara 110.920 sampai 111.405. Oke rekan trader, tadi adalah indeks dolar Amerika. Sekarang bagaimanakah Euro USD? Untuk Euro USD kita langsung masuk, kita pindah tadi ya. Tadi saya sempat salah. Oke. Euro USD hari ini tendensinya bullish ya. Tendensinya bullish. Hal ini diiringi dengan pelemahan yang terjadi terhadap dolar Amerika, sehingga apabila bullish yang terjadi, saya masih bisa bilang bahwa bullish ya. Saya masih bisa bilang bahwa kenaikan bisa saja terjadi sampai level maksimal di 0.99223. Tapi posisi sekarang ini menjelang masuk pasar Eropa, pelemahan sangat kuat terjadi, dan saya bisa memprediksikan bahwa pelemahan ini bisa minimal dia menembus level 0.98755. Oleh karena itu, hari ini saya berasumsi bahwa pergerakan yang terjadi untuk indeks untuk Euro USD adalah di sekitaran 0.98755 sampai 0.99223 ya. Oke, selanjutnya rekan trader kita masuk ke pound sterling uncle sum dollar ya. Pound sterling uncle sum dollar. Untuk pound sterling USD rekan trader, kita bisa lihat di sini bahwa pergerakan dari pound sterling uncle sum dollar, tendensi harian pada hari ini seperti biasa, pelemahan yang terjadi terhadap dolar Amerika membuat penguatan yang terjadi pada pound sterling uncle sum dollar. Bagaimanakah pergerakannya? Nah, ini dia. Kita lihat di sini ya. Kalau saya bisa memprediksikan bahwa tendensi pelemahan memang masih tetap dan masih bisa saja terjadi. Tapi saya masih bisa memprediksikan bahwa kenaikan paling maksimal itu akan terjadi sampai di level 1.15494. Saya tidak terlalu optimis dia akan naik sampai di level tertinggi di 1.15675, tapi saya optimis bahwa dia akan naik sampai di 1.15494 dengan tendensi penurunan. Apabila terjadi penurunan, saya beranalisa penurunan yang akan terjadi adalah di seputaran 1.14840. Oleh karena itu, pergerakan yang terjadi untuk pound sterling hari ini di seputaran 1.14840 sampai 1.15494. Oke, kita masuk ke gold. Rekan trader semuanya, bagaimanakah pergerakan gold hari ini? Untuk gold,
Pergerakan gold hari ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa tendensi gold menguat, bullish untuk hari ini, dan kita akan melihat bagaimanakah pergerakan dia ke depan ya. Untuk hari ini pergerakan dia ke depan, saya masih bisa bilang bahwa ya dia masih bisa naik menurut analisa saya ya. Menurut analisa saya untuk sekarang ini dia sedang beranjak naik dengan tujuan sekarang kalau saya lihat dia lebih banyak sideways, tapi kemungkinan besar dia bisa naik sampai di 1653.74 dengan asumsi apabila terjadi penurunan dia bisa turun sampai di level yang paling terendah di level sini rekan trader, 1646.46 ya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik di seputaran 1658.90, tapi saya berkeyakinan bahwa dia lebih banyak memperoleh kenaikan nanti di seputaran sini 1653.74. Oleh karena itu pergerakan yang akan terjadi untuk gold adalah di seputaran 1646.46 sampai 1653.74 ya. Oke rekan trader, selanjutnya kita lanjut ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang pada hari ini? Rekan trader semuanya, USD Yen Jepang pergerakannya pada hari ini kita bisa lihat USD Yen Jepang. Untuk USD Yen Jepang pergerakannya adalah sebagai berikut rekan trader semuanya. Pergerakan dari USD Yen Jepang pada hari ini, tendensi yang terjadi adalah sangat kuat mengalami bearish atau pelemahan. Pelemahan yang terjadi ini sangat luar biasa di tengah-tengah keadaan ekonomi yang benar-benar sangat krisis ya. Dan kalau kita lihat di sini pelemahan pada USD Yen Jepang ini harap diperhatikan ya. Tendensinya harap diperhatikan dan bisa terjadi lagi makin parah lagi apabila besok terjadi FOMC. Dan kita bisa lihat di sini pergerakan dari USD Yen Jepang. Saya tidak mau bilang dia akan turun sampai di level terendah di sini. Menurut saya ini sangat jauh, tapi saya masih bisa optimis bahwa dia masih bisa turun minimal sampai di seputaran 146.870 dengan tendensi kalau menurut saya tidak terlalu di sini, saya lebih yakin bahwa dia akan bisa turun itu sampai di level sini 147.037 dengan tendensi apabila terjadi kenaikan nanti dia akan terjadi perubahan arah. Kenaikan dia itu paling maksimal itu di daerah sini rekan trader. Nah, kalau saya analisa ya sinilah ya 147.908. Oleh karena itu pola pergerakan dari pasangan mata uang ini adalah di seputaran 147.037 sampai 147.908. Oke, rekan trader semuanya. Ya. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini, ya. Saya berharap semoga analisa harian ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Dan saya mau bilang lagi, tetaplah analisa dan terus analisa. Karena ya, kesuksesan trading kita ditentukan oleh analisa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.